Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Memberhalakan Masalah. Saudara, banyak orang tidak sadar ketika ada masalah maka pengabdiannya mulai bergeser. Dari yang tadinya mengabdi kepada Tuhan, menyembah Dia, sekarang mengabdi kepada masalah. Orang yang seperti ini cirinya hanyut dan tenggelam dalam masalah. Secara fisik biasanya jadi lemah, stres, dan kehilangan semangat hidup. Lebih kelihatan lagi kalau masalahnya besar dan sepertinya usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Maksud saya tidak membuat masalahnya selesai. Saudara, masalah itu tetap ada sepanjang hidup kita. Tetapi seperti kita belajar beberapa hari ini, kiatnya adalah hadapi dengan kesucian. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh bertekad untuk hidup suci, mencintai Tuhan, kita mau bertumbuh terus dalam kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti melindungi kita. Jadi kita tidak perlu takut atau gentar terhadap masalah apapun dalam hidup kita. Karena Allah yang hidup pasti akan menopang dan melindungi kita. Saudara, janganlah masalah dijadikan berhala. Orang yang memberhalakan masalah adalah orang yang tidak layak dilindungi. Kalau baru jadi Kristen, boleh dan bisa saja tenggelam dalam masalah, dan Tuhan juga toleransi dengan segera mengangkat masalahnya, walaupun tidak membawa pendewasaan. Tetapi saudara, bagi orang Kristen yang dewasa, harusnya tidak boleh begitu. Itu namanya menyiksa diri, menyengsarakan diri sendiri, dan masalah yang dihadapi jadi tidak lagi mendewasakan. Itu bukan maksud Tuhan. Itu sama artinya berkat kekal yang disediakan Tuhan berlalu begitu saja. Saudara, masalah boleh ada, tapi kita tetap harus memandang Tuhan, harus tetap menjaga hati dan sikap. Jangan sampai kita mencurigai Tuhan. Kita pikir Tuhan itu jahat, Tuhan membiarkan kita dengan masalah, lalu kita bersungut-sungut. Bahaya itu saudara. Dikatakan janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 1 Korintus 10 ayat 10. Hidup bisa hancur saudara, dan biasanya orang seperti ini memaksa Tuhan agar segera menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Nah, orang Kristen dewasa tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap mempercayai pribadinya. Serahkanlah seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan itu cerdas, Tuhan itu cakap, dan Tuhan itu berkuasa untuk menyelesaikan masalah kita dengan sempurna, yang akhirnya mendewasakan kita. Semua pasti ada ujungnya kok saudara. Tidak ada dan tidak pernah ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Jadi alih-alih mengabdikan diri kepada masalah, alih-alih memberhalakan masalah, kita lebih baik berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidupku, di dalam dan melalui masalah ini? Silahkan Tuhan, silahkan Tuhan kerjakan saja apa yang Tuhan mau.
Aku menurut saja apa yang Tuhan kehendaki harus kujalani atau kualami. Aku menyerah saja, asal Engkau senang Tuhan. Wah, kalau bisa begitu luar biasa. Dan Tuhan pasti senang. Pokoknya aku berserah kok Tuhan. Nah, ya kan saudara? Jangan memberhalakan masalah. Karena dengan memberhalakan masalah, kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, dan itu berarti kita tidak layak dilindungi. Memang, sekali lagi bagi orang Kristen baru, Tuhan bisa segera tolong. Tetapi masalah itu tidak membuatnya dewasa. Ya Tuhan tahu, nggak apa-apa. Tetapi beda kalau kita sudah dewasa. Masih tetap ngotot saja, mengatur dan memaksa Tuhan supaya angkat dan selesaikan masalah kita. Wah, itu bisa-bisa malah masalah-masalah itu menghancurkan hidup kita. Karena kita tidak menghormati Tuhan. Sekarang mungkin kita sedang tidak memiliki masalah, saudara. Tetapi kita harus tetap berkata, Tuhan, pegang tanganku. Sertai aku, Tuhan, lindungi aku. Kalaupun aku harus menghadapi masalah ke depan, ajari aku untuk bersikap benar. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak anggap itu sebagai beban yang mencuri pikiran, perasaan, dan perhatian kita. Tidak sampai menyita seluruh hidup kita. Kita tidak akan mengabdikan diri kepada masalah, tidak akan memberhalakan masalah. Sebaliknya, apapun yang terjadi itu membuat kita lebih mengasihi Allah. Begitu, membuat kita lebih bertumbuh hidup suci. Ya saudara, itu indah, lebih bertumbuh hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ini sebenarnya memang hanya untuk orang Kristen yang dewasa. Bagi yang belum dewasa, sulit saudara. Karena biasanya orang seperti itu menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan dan jalan keluar bagi masalahnya. Tetapi dengan mempelajari, dengan mengetahui kebenaran ini, maka kita menjadikan Tuhan sebagai tempat mengabdi. Kita menghormati keberadaan Tuhan. Saudara, relasi dengan pejabat tinggi, wali kota, apalagi gubernur, apalagi jabatan yang lebih tinggi, bisa loh membuat masalah yang kita miliki menjadi tidak besar. Masalah-masalah menjadi tidak lagi mencuri perhatian kita, tidak lagi menyita hidup kita. Demikian pula seharusnya kalau kita menjadi sahabat atau kekasih Tuhan. Ketika kita berurusan dengan Tuhan, masalah-masalah kita juga menjadi tidak ada artinya sama sekali. Seharusnya demikian. Karena Allah kita besar, agung, dan layak dipuji dan dimuliakan. Allah kita lebih besar dari masalah kita. Jadi firman Tuhan yang mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di situ termasuk pengertian jangan memberhalakan masalah. Jangan mengabdi kepada masalah. Mengabdi kepada masalah, memberhalakan masalah berarti tidak memuliakan Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Bagaimana orang bisa memuliakan Tuhan atau menyembah Tuhan sementara hatinya terikat dengan masalah? Kalau dalam perjanjian lama, kebiasaan bangsa kafir menghadap raja dengan muka muram bisa dihukum mati.
karena dianggap tidak menghormati. Maka kalau kita menghadap Tuhan Allah semesta alam, jangan dengan hati yang terbelenggu atau terikat. Sebab dengan hati yang terbelenggu dan terikat berarti kita tidak menghormati Tuhan. Jadi, orang yang terbelenggu dengan masalah adalah orang yang tidak bisa menyembah Tuhan. Penyembahannya tidak disampaikan dengan hati sukacita, tetapi dengan hati yang meratap. Karena kita tahu masalah diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita. Sebab kita percaya Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Kita yakin bahwa Allah yang hidup pasti menolong dalam seluruh masalah kita. Jangan mengabdikan diri kepada masalah, serahkan dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, Dia yang akan mempedulikanmu. 1 Petrus 5 ayat 7. Amin. Tuhan Yesus memberkati.